Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi teknis untuk soal P3K Jabatan Pengadministrasi Perkantoran yang sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB yang terbit di tanggal 29 November 2024 kemarin. Untuk jabatan pengadministrasi perkantoran ada 6 poin materi pokok yang akan diujikan nanti. Yang pertama, memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Yang kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Yang keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Oke, langsung saja kita ke latihan soal, dan sebelum menyimak pembahasan, pause dulu videonya ya teman-teman, kerjakan dulu, kemudian simak penjelasannya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama ya teman-teman, kerjakan dulu di videonya, pause dulu. Oke, kita bahas ya. Seorang pengadministrasi perkantoran di kantor Badan Pendapatan Daerah sedang melakukan penyimpanan arsip dengan menggunakan metode berdasarkan alfanumerik. Salah satu kelebihan dari metode penyimpanan arsip berdasarkan alfanumerik adalah A. Dapat menciptakan efisiensi untuk arsip yang berkaitan dengan satu topik tertentu. B. Meminimalkan risiko kesalahan dalam penyimpanan. C. Memudahkan pencarian berkas. D. Kurang rentan terhadap kehilangan berkas. E. Tidak memerlukan pengorganisasian tambahan. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Untuk soal yang pertama ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 3 ya teman-teman, yaitu mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, memudahkan pencarian berkas. Jadi kelebihan metode penyimpanan arsip berdasarkan alfanumerik adalah memudahkan kita dalam mencari berkas karena urutan yang sudah terstruktur. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal nomor 2, teman-teman kerjakan dulu. Oke, kita bahas. Seorang pengadministrasi perkantoran sedang melakukan pemeliharaan arsip yang melibatkan semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kondisi fisik dan integritas arsip selama penyimpanan. Berikut ini yang merupakan langkah-langkah dalam pemeliharaan arsip adalah: A. Restorasi arsip, pengklasifikasian arsip, pemeriksaan berkala. B. Pemeriksaan berkala, restorasi arsip, pemusnahan arsip. C. Pemeriksaan berkala, restorasi arsip, penggunaan bahan pelindung. D. Penggunaan bahan pelindung, restorasi arsip, pemeriksaan berkala. E. Restorasi arsip, penggunaan bahan pelindung, pembersihan arsip. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Untuk soal nomor 2 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 5 ya teman-teman, yaitu menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedurnya. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Pemeriksaan berkala, restorasi arsip, penggunaan bahan pelindung. Langkah awal yang harus dilakukan dalam pemeliharaan arsip adalah pemeriksaan berkala dulu, yaitu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi fisik arsip untuk mendeteksi kerusakan. Kemudian restorasi arsip, yaitu melakukan perbaikan dan penggunaan bahan pelindung. Yang selanjutnya,
Bahan pelindung tersebut bisa berupa map tahan asam atau plastik ya, untuk mencegah kerusakan akibat paparan cahaya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang C ya. Lanjut ke soal nomor 3, teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya. Oke. Kita bahas manajemen arsip dan dokumentasi dalam hal pemeliharaan arsip yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran erat kaitannya dengan beberapa hal berikut ini, yaitu A. Klasifikasi, penyimpanan, pemeliharaan. B. Penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan arsip digital dan manual. C. Pemeliharaan, pemusnahan, penggunaan arsip digital, klasifikasi. D. Klasifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. E. Penggunaan arsip digital, pemeliharaan, penyimpanan, pemusnahan. Mana nih jawabannya tepat untuk soal nomor 3? A, B, C, D, atau yang E? Untuk soal nomor 3 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 5 ya teman-teman, yaitu menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedurnya. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Klasifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip adalah jawaban yang paling tepat dalam hal pemeliharaan arsip. Setiap langkah ini penting untuk memastikan bahwa arsip dan dokumen itu dikelola secara efektif, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan manajemen arsip yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keamanan informasi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk jawaban yang tepat soal nomor 3 ini adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan distribusi surat mengenai pelaksanaan lomba bulan bahasa pada siswa di sekolah. Dalam hal distribusi surat, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran adalah apakah A. Identifikasi penerima, B. Pengiriman fisik atau penerima, C. Verifikasi surat keluar, D. Pengisian data registrasi, E. Membuat daftar hadir penerimaan surat. Mana nih jawabannya tepat? A, B, C, D, atau yang E? Untuk soal nomor 4 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 4 ya, yaitu mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, identifikasi penerima. Jadi hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran yaitu identifikasi penerima agar dapat menentukan kepada siapa surat tersebut harus dikirim berdasarkan konten atau tujuan surat tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5, teman-teman kerjakan dulu. Oke, kita bahas. Perhatikan jenis-jenis naskah dinas berikut ini. Yang pertama, surat keputusan. Yang kedua, surat edaran. Yang ketiga, surat tugas. Yang keempat, nota dinas. Yang kelima, memorandum. Yang termasuk jenis naskah dinas yang bersifat kebijakan adalah mana nih? A, B, C, D, E. Untuk soal nomor 5 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 3 ya, yaitu mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Nomor 1, nomor 2, nomor 5. Nomor 1 surat keputusan, nomor 2 surat edaran, yang selanjutnya nomor 5 memorandum.
Surat keputusan, surat edaran, dan memorandum merupakan jenis naskah yang bersifat kebijakan, yaitu naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan oleh pejabat yang berwenang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 6. Metode pengelolaan persediaan perlengkapan kantor yang tepat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan adalah A. Metode FIFO, B. Metode LIFO, C. Metode EOKI, D. Metode JIT, E. Metode ABC. Mana nih jawaban yang tepat? Untuk soal nomor 6 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 1 ya teman-teman, yaitu memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Jadi jawabannya tepat adalah yang C ya, metode EOKI. Metode EOKI atau Economic Order Quantity adalah metode pengelolaan persediaan yang tepat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Metode ini menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 7. Teman-teman pause videonya, kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas. Seorang pengadministrasi perkantoran akan mendistribusikan surat ke departemen atau individu terkait. Bagaimana cara yang efektif untuk mendistribusikan surat ke departemen atau individu terkait? Apakah A. Menyimpan surat di lokasi pusat dan menunggu penerima mengambilnya, B. Mengandalkan komunikasi lisan untuk memberitahu penerima tentang surat, C. Menggunakan sistem distribusi elektronik atau fisik dengan pencatatan yang jelas, D. Meminta penerima untuk secara proaktif memeriksa surat masuk setiap hari, E. Mendistribusikan surat secara acak tanpa memperhatikan departemen tujuan. Untuk soal nomor 7 ini sudah sesuai dengan kisi-kisi nomor 4 ya teman-teman, yaitu mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Mana nih jawabannya tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C ya teman-teman. Cara yang efektif untuk mendistribusikan surat adalah dengan menggunakan sistem distribusi elektronik atau fisik yang disertai dengan pencatatan yang jelas. Hal ini dapat melibatkan penggunaan buku ekspedisi, tanda terima, atau sistem pelacakan elektronik untuk memastikan surat diterima oleh penerima yang tepat secara tepat waktu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut soal nomor 8. Teman-teman baca dulu, kerjakan dulu. Oke, kita bahas. Seorang pengadministrasi perkantoran di Diskominfo Kabupaten Ponorogo sedang memberikan pelayanan kepada beberapa instansi. Yang mengeluhkan mengenai aplikasi kepegawaian yang sering terjadi error. Untuk mengatasi agar tidak terjadi hal tersebut, Diskominfo memberikan sebuah alat penunjang tambahan untuk memperkuat kinerja aplikasi yang digunakan oleh beberapa instansi. Aturannya, alat tersebut digunakan hanya 2 minggu saja. Namun ada instansi yang setelah 2 minggu masih ingin menggunakannya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah: apakah A. Memberikan toleransi tenggang waktu beberapa hari untuk menggunakan alat tersebut, B. Tetap mengambilnya karena sudah menjadi peraturan dalam instansi,
C. Membiarkannya dan tidak mengambil alat tersebut karena alat tersebut sangat penting bagi keberlangsungan kinerja pegawai. D. Memberikan opsi lain mengenai permasalahan tersebut. E. Memberikan sanksi karena alat tidak dikembalikan. Untuk soal nomor 8 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 6 ya. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Mana nih jawabannya tepat? A, B, C, D atau yang E? Jawabannya tepat adalah yang B ya. Tetap mengambilnya karena sudah menjadi peraturan dalam instansi adalah jawaban yang paling tepat dibandingkan opsi lain. Karena sebagai seorang pengadministrasi perkantoran kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal nomor 9. Untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, seorang pengadministrasi perkantoran menggunakan sistem manajemen informasi. Apa tujuan dari penggunaan sistem manajemen informasi dalam administrasi perkantoran? Apakah A. Mengotomatisasi seluruh proses manual di kantor? B. Meningkatkan kecepatan komunikasi antar karyawan di kantor. C. Memastikan pengelolaan data dan informasi secara efisien dan aman. D. Menggantikan peran manusia dalam semua kegiatan administratif. E. Meningkatkan keuntungan instansi secara langsung. Untuk soal nomor 9 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 1 ya, yaitu memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang C. Memastikan pengelolaan data dan informasi secara efisien dan aman. Hal ini mencakup penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi yang relevan dalam sebuah organisasi. Jawaban lain kurang tepat ya, karena sistem ini tidak menggantikan peran manusia atau secara langsung mempengaruhi keuntungan instansi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 10. Seorang pengadministrasi perkantoran di kantor Dinas Kesehatan Kota Probolinggo sedang memilah arsip elektronik, arsip dinamis, dan arsip statis. Apa perbedaan utama antara arsip dinamis, arsip, dan arsip statis dalam kearsipan elektronik? Apakah A. Arsip dinamis lebih besar ukurannya daripada arsip statis? B. Arsip dinamis aktif digunakan dalam operasional sedangkan arsip statis sudah tidak digunakan secara aktif? C. Arsip statis memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan dibandingkan arsip dinamis? D. Arsip dinamis tidak boleh diakses kembali setelah digunakan? E. Arsip statis tidak memerlukan pengelolaan metadata. Untuk soal nomor 10 ini sesuai dengan kisi-kisi nomor 2 dan 3 ya teman-teman, yaitu memilah dokumen sesuai dengan jenisnya dan mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, arsip dinamis masih aktif digunakan dalam operasional sehari-hari sedangkan arsip statis adalah dokumen yang sudah tidak lagi digunakan tetapi harus tetap disimpan sebagai referensi atau untuk kepentingan hukum. Bisa dipahami ya teman-teman. Untuk jawaban nomor 10 yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, dari soal nomor 1 sampai dengan 10 di part ini bisa mengerjakan benar berapa, salahnya berapa, tulis di kolom komentar ya. Untuk soal yang lain bisa disimak di playlist saya ini dengan judul Pengadministrasi Perkantoran dan
soal P3K. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ya. Semoga teman-teman yang sekarang sedang mengikuti ujian tes P3K di periode pertama ini diberikan kemudahan dan kelancaran sampai nanti jadi P3K penuh waktu. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di next video dan terima kasih.